Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 13 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pembuat undang-undang yang ilahi. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menurut akan hukum-Mu ya Bapa, dan memiliki karakter-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Yesi Mamentu. Kepada Saudari Yesi, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi Sabat ini adalah Pembuat Undang-Undang yang Ilahi. Diambil dari Yesaya 33 ayat 22 yang berbunyi, Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Hari Tuhan yang disebutkan oleh Yohanes adalah hari Sabat, hari di mana Yehova beristirahat setelah pekerjaan besar penciptaan, dan yang Dia berkati dan kuduskan karena Dia telah beristirahat pada hari itu. Hari Sabat dipelihara secara kudus oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berada di antara orang-orang berkhotbah pada hari itu. Melalui batu-batu tandus yang mengelilinginya, Yohanes teringat akan Gunung Horeb yang berbatu-batu, dan bagaimana ketika Allah menyampaikan hukum-Nya kepada orang-orang di sana, Dia berkata, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Anak Allah berbicara kepada Musa dari puncak gunung. Allah menjadikan batu-batu itu sebagai bait suci-Nya. Bait-Nya adalah bukit-bukit abadi. Sang pembuat undang-undang yang ilahi turun ke atas gunung berbatu untuk menyampaikan hukum-Nya di hadapan semua orang, agar mereka terkesan dengan pertunjukan kuasa dan kemuliaan-Nya yang megah dan mengerikan, dan takut untuk melanggar perintah-perintah-Nya. Allah menyampaikan hukum-Nya di tengah guru dan kilat, dan awan tebal di puncak gunung, dan suaranya bagaikan suara sangkakala yang sangat nyaring. Hukum Yehova tidak dapat diubah, dan loh batu yang di atasnya, Ia menuliskan hukum itu adalah batu karang yang kokoh, yang menandakan bahwa perintah-perintah-Nya tidak dapat diubah. Gunung Horeb yang berbatu menjadi tempat kudus bagi semua orang yang mencintai dan menghormati hukum Allah. Ketika Yohanes sedang merenungkan pemandangan Horeb, roh Dia yang menguduskan hari ketujuh turun ke atasnya. Dia merenungkan dosa Adam yang melanggar hukum ilahi, dan akibatnya yang mengerikan dari pelanggaran tersebut. Kasih Allah yang tak terhingga dalam memberikan anak-Nya untuk menebus umat manusia yang hilang, tampaknya terlalu besar untuk diungkapkan dengan bahasa. Saat Ia menyajikannya dalam suratnya, Ia menyerukan kepada gereja dan dunia untuk melihatnya. Semua orang yang menganggap hari Sabat sebagai peringatan antara mereka dan Allah akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahan-Nya. Mereka akan mempraktikkan hukum kerajaan-Nya sehari-hari. My Life Today, halaman 250. Nama Yesus, amin. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Ayat inti renungan hari ini berkata, Tuhan, yaitu Tuhan dalam huruf besar, ialah yang memberi hukum bagi kita. Dan Tuhan dalam huruf besar itu adalah Jehovah. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts, volume 3, halaman 294, paragraf 2. Mereka yang menginjak-injak otoritas Allah dan terang-terangan meremehkan hukum yang diberikan dengan begitu megah di Sinai, sebenarnya mereka memandang rendah Sang Pemberi Hukum, yaitu Yehova yang agung. Jelas bahwa Yehova yang agung, yaitu Tuhan dalam huruf besar, adalah pemberi hukum. Siapakah Yehova yang agung ini? Allah Bapa tentunya. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 579, paragraf 4. Yehova yang agung telah menyatakan dari tahtanya, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3 ayat 17. Yehova yang agung itu adalah Allah Bapa. Karenanya pemberi hukum itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah pembuat hukum dan pemilik hukum. Roh Nubuat berkata dalam Faith and Works, halaman 71, paragraf 1. Dia mengenakan kemanusiaan untuk menunjukkan bahwa dengan keilahian dan kemanusiaan digabungkan, manusia dapat menuruti hukum Yehova. Saat disebut hukum Yehova, artinya hukum Allah Bapa, sebab memang Bapalah pembuat dan pemilik hukum. Lalu, bagaimana dengan Yesus? Sebab renungan kita berbicara tentang Yesus, dan dikatakan dialah pembuat undang-undang yang ilahi. Ingat, segala sesuatu Allah Bapa berikan kepada kita melalui anaknya. Nah, untuk menolong memahami hubungan Allah Bapa dan anaknya, kita baca kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Desire of Ages, halaman 762, paragraf 1. Dikatakan, Allah tidak mengubah hukumnya, tetapi ia mengorbankan dirinya sendiri dalam Kristus untuk penebusan manusia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Allah mengorbankan dirinya bagi kita. Bagaimana caranya? Dalam anaknya. Dalam Yesus, Allah Bapa mengorbankan dirinya. Sebab Yesus adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya. Jadi saat Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian bagi kita, hal itu sama dengan Allah Bapa mengorbankan dirinya bagi kita. Inilah kesatuan hubungan Bapa dan anaknya. Apa saja yang anak Allah lakukan dan firmankan, hal itu sama dengan Bapa sendiri yang lakukan dan firmankan. Karenanya saat dikatakan Allah Bapa berikan hukum kepada Musa, adalah anak Allah yang memberikannya kepada Musa. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam From Eternity Past, halaman 256, paragraf 3. Kristus adalah pemimpin orang-orang Ibrani di padang gurun, sang malaikat yang terselubung dalam tiang awan, berjalan di depan rombongan. Dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan Sinai, Kristus menyatakan 10 perintah hukum Bapanya. Dia memberikan kepada Musa hukum yang diukir pada loh batu. Yesuslah yang memberikan hukum kepada Musa, dan yang Yesus berikan adalah hukum Bapanya. Jadi, yang membuat hukum adalah Allah Bapa. Itu sebabnya disebut hukum Allah, dan Bapa berikan kepada kita melalui anaknya. Inilah dasarnya Yesus disebut pembuat undang-undang yang ilahi. Sama halnya dengan penciptaan. Allah Bapa adalah yang menciptakan segalanya, namun Bapa melakukannya melalui anaknya, dan itu sebabnya Yesus disebut pencipta. Karenanya penting sekali memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan anaknya, agar kita dapat melihat hubungan kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 207, paragraf 3. Anak Allah berbicara kepada Musa dari puncak gunung. Allah menjadikan batu-batu itu menjadi bait sucinya.
Bait-Nya adalah bukit-bukit abadi. Sang pembuat undang-undang yang ilahi turun ke atas gunung berbatu untuk menyampaikan hukum-Nya di hadapan semua orang, agar mereka terkesan dengan pertunjukan kuasa dan kemuliaan-Nya yang megah dan mengerikan, dan takut untuk melanggar perintah-perintah-Nya. Yesuslah yang turun dan sampaikan kepada Musa hukum Bapa-Nya, agar semua orang tahu dan menurut. Dan salah satu hukum yang ditekankan renungan hari ini adalah tentang hari Sabat. Nah, Roh Nubuat mengamarkan tentang Sabat palsu dan hubungannya dengan hukum Allah Bapa. Dikatakan dalam Christian Service halaman 156 paragraf pertama. Dengan mengagung-agungkan hari perhentian yang palsu, mereka akan berusaha memaksa manusia untuk tidak menghormati hukum Yehova, yang merupakan salinan dari karakternya. Jadi, hari Sabat itu adalah bagian dari karakter Bapa, yaitu Yehova. Karenanya, mereka yang memelihara Sabat palsu sama dengan tidak menghormati hukum Allah Bapa dan tidak menghormati karakter Bapa. Sebab hukum Allah adalah salinan karakter Bapa, dan dalam Anak-Nya lah kita dapat melihat kesempurnaan karakter Bapa, hukum-Nya Bapa. Dan karena hari Sabat adalah hukum-Nya Bapa yang dinyatakan melalui Anak-Nya, itu sebabnya Bapa dan Anak beristirahat pada hari Sabat. Kerinduan Segala Zaman jilid kedua halaman 419 paragraf 2 berkata, pada mula pertama, Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Khalik dan semua makhluk sorga bergembira merenungkan peristiwa yang mulia ini. Dalam penciptaan hanya ada Allah Bapa dan Anak-Nya. Sebab Bapa menjadikan alam semesta oleh Anak-Nya. Ibrani 1 ayat 2. Itu sebabnya Bapa dan Anak yang beristirahat atau berhenti pada hari Sabat setelah Bapa dan Anak menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada Trinitas dalam penciptaan. Tidak ada Trinitas pada hari Sabat. Tidak ada Trinitas dalam 10 hukum Allah. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, di mana meskipun Yesus disebut pembuat undang-undang yang ilahi, sebenarnya Bapalah yang membuat dan memiliki hukum tersebut. Dan hal itu Yesus akui, bahwa hukum itu adalah hukum Bapanya, dan Dia menurut akan hukum Bapanya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat menuruti akan hukum-hukum-Mu ya Bapa. Dan dengan menuruti akan hukum-Mu, kami memiliki karakter-Mu. Dan salah satunya adalah dengan setia, menguduskan dan memelihara hari Sabat. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.